Ya, jemaat Tuhan dipersilakan untuk boleh duduk. Terima kasih untuk rekan-rekan yang melayani. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini kita boleh berkumpul hari ini. Kalau tidak salah ini adalah khotbah berseri, benar ya? Bapak Ibu sedang belajar mengenai pengakuan iman rasuli. Minggu lalu harusnya adalah yang pertama dari baris yang pertama. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Maka hari ini kita akan belajar baris yang kedua dari pengakuan iman rasuli. Maka pengurus memberikan judul Yesus Kristus Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu Saudara, nas terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kayaknya belum connect. Ya, boleh minta tolong dibantu. Oke. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, satu ayat yang kita semua sangat familiar. Demikianlah berita firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara bisa temukan satu frasa di sana, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tema kita hari ini. Saya bacakan sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang membacanya, mendengarnya, merenungkannya, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam keseharian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Kris, sedikit flashback. Pak Kris tanya saya aslinya mana, lalu saya jawab saya asli Solo. Lalu saya sedikit flashback ke masa lalu Bapak Ibu Saudara. Saya S1 itu ambil psikologi di Semarang, Unika Sugio Pranoto, karena waktu itu di zamannya psikologi itu kalau negeri masuknya ke UGM atau UI, kalau swasta ke Sugio Pranoto, maka saya masuk ke situ. Nah Bapak Ibu Saudara, di situ di tahun pertama saya tidak tinggal di kos. Saya punya saudara yang ada di Semarang, maka saya numpang tinggal di sana untuk tahun pertama. Sekitar 6 bulan lebih sedikit, 1 semester lebih sedikit, hampir setahun. Nah ketika saya tinggal di sana Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang saya rasakan berbeda. Walaupun saudara saya ini sangat baik sekali, menganggap saya seperti anak sendiri, ketika saya datang ke rumahnya maka kata sambutan yang diberikan adalah biasa apa? Anggaplah seperti rumah sendiri. Gitu. Nah tapi Bapak Ibu Saudara, seperti rumah sendiri tetap harus ada bedanya dan pasti ada bedanya. Bedanya Bapak Ibu Saudara ketika misalkan makan bareng di meja makan, pasti mereka akan ngomong, silahkan diambil gitu kan. Saya sebagai tamu pasti kalau bahasanya Bapak Ibu adalah jaga etika, ya kan? Ketika ada makanan, daging ya biarkan tuan rumah yang ambil dulu. Ketika ada ayam, paha ya tentu biarlah buat anaknya si tuan rumah. Enggak mungkin tiba-tiba ayam 1 ekor datang saya langsung sikat bagian pahanya gitu kan. Atau paling gampang ketika malam saya tipe orang yang suka malam ngemil-ngemil gitu sampai sekarang. Istri suka komplain, saya mau jam 1, mau jam 2 pagi, mau jam 3 pagi yang ngemil aja gitu. Nah tapi ketika saya tinggal di rumah saudara saya, ketika saya buka kulkas, gak mungkin tiba-tiba saya langsung ambil dan saya makan. Beda dengan anak kandungnya si tuan rumah. Dia kapanpun lapar, dia akan buka kulkas dan dia makan. Gak masalah, kenapa? Karena punya papa mama adalah punyanya dia. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya pakai satu kata ini mungkin agak ekstrim antara majikan atau pembantu. Tetapi ini untuk memberikan kita gambaran yang lebih jelas. Anggaplah Bapak Ibu ada 2 pribadi, satu namanya Bedu, satu namanya Budi. Budi ini anak kandung, anak majikan. Oh sorry, ada yang namanya sama ya? Kenapa langsung oh maafkan, jikalau terjadi kesamaan nama maka ini tidak disengaja gitu ya, biasa tulis saja kita ada tagline-nya ini. Nah Budi ini anak majikan. Ya. Nah dia ketika lapar dia tinggal makan, buka kulkas makan. Nah
Tetapi Bedu ini anak pembantu. Tidak sewaktu-waktu tiba-tiba dia bisa buka pintu kulkas dan dia makan. Budi karena anak majikan, maka selesai dia bermain bola, baju yang kotor dia bisa taruh. Karena dia tahu baju yang dia taruh 2-3 hari kemudian akan bersih. Karena baju itu akan dibawa ke laundry. Bedu karena anak pembantu, ketika dia sama-sama habis olahraga, bajunya berkeringat, dia tidak bisa sembarangan taruh. Dia harus taruh di bagian yang bukan dibawa ke laundry, tetapi bagian yang dia cuci sendiri. Selalu ada perbedaan Bapak Ibu Saudara. Gitu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita ketika berada di rumah Tuhan? Kita ini anak yang mana? Hari-hari ini kita akan belajar secara khusus mengenai Yesus Kristus anak tunggal Allah. Dan nanti dalam khotbah yang kita gali nanti kita akan melihat bagaimana bahwa hanya karena melalui Tuhan saja, Yesus Kristus saja, hanya melalui Dialah kita bisa menjadi anak Allah yang sejati. Melalui Yesus Kristus anak Allah tunggal ini, kita bisa menjadi anak-anak Allah. Engkau dan saya bisa menjadi anak-anak Allah yang sejati. Kenapa kita perlu statement ini? Karena hari-hari ini dalam keseharian banyak orang Kristen ketika datang ke gereja, mereka takut minta sesuatu kepada Tuhan. Karena merasa apa? Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini kaum pendosa. Saya ini belum tentu selamat. Apakah doa saya didengar Tuhan sih? Apakah didengar Bapa di surga? Orang saya hidup aja belum benar. Mungkin kita punya pemikiran gitu. Atau beberapa yang lainnya mereka merasa tidak punya kepastian hidup. Karena berpikir saya ini cuma numpang di dunia. Saya ini kalau nanti hidup, mati masuk mana? Surga atau neraka? Enggak tahu. Apa jaminannya? Beberapa rekan kita yang lain di agama sebelah juga enggak yakin kok. Mereka juga insya Allah. Lah jangan-jangan saya juga sama-sama nih. Wah enggak tahu juga nih. Kayaknya bakal ditimbang juga nih antara kebaikan pahala saya dengan dosa-dosa saya, beratan mana nih. Atau dalam keseharian kita beraktivitas menghadapi segala tantangan hidup, problema hidup, kita juga masih berpikir, aduh saya besok makan apa ya? Hidup saya dipelihara enggak ya? Anak cucu saya bagaimana ya masa depannya, apakah aman? Apakah benar Tuhan adalah Jehovah Jireh yang memelihara, Tuhan yang menyediakan? Enggak tahu juga ya. Atau beberapa yang lainnya juga enggak sadar bahwa mereka punya hak sebagai anak-anak Allah. Ketika ditawari, ayo pelayanan di gereja, aduh jangan saya deh, yang lain saja. Siapakah saya? Hidup belum benar, nanti deh saat itu yang rutin dulu, baru nanti saya pelayanan. Saya enggak punya hak untuk ambil bagian di gereja. Nah statement-statement inilah yang nanti kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita perlu clear dengan jaminan kita, status kita sebagai anak-anak Allah. Tadi itu loh, kalau saya ini anak majikan, saya ini anak-anak Allah, maka saya berhak ngeklaim. Karena saya memang punya hak itu, hak sebagai anak-anak Allah. Tetapi pertanyaannya, apa yang membuat kita yakin? Gitu. Iman kita akan berkata, yang membuat kita yakin. Satu-satunya jalan keselamatan, tadi Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 adalah kasih Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah hari ini kita akan lihat apa korelasi dari bagian baris kedua dari pengakuan iman rasul ini terhadap kehidupan keseharian kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah konteksnya belajar tentang pengakuan iman rasuli, maka khotbah saya hari ini akan sedikit atau banyak. Sedikit membosankan atau banyak membosankan. Nah ini disclaimer dulu. Akan sedikit mikir atau banyak mikir. Disclaimer dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ambil posisi duduk, jangan yang terlalu nyaman. Karena nanti akan jadi ngantuk sekali. Nah saya akan mulai gini Bapak Ibu Saudara. Ada argumen-argumen yang membuat kita sebagai orang Kristen itu ragu. Apa benar Yesus Kristus itu anak tunggal Allah? Nah ini soal argumen yang membuat kita seolah-olah memang, aduh kalau enggak anak tunggal Allah enggak selamat dong. Masalahnya untuk selamat dia tuh harus benar-benar Allah, benar-benar manusia. Benar kan? 100% Allah, 100% manusia. Nah tapi ada beberapa argumen yang membuat kita nanti akan nampaknya bimbang. Bapak Ibu pernah dengar nama Erastus Sabdono?
Beberapa mengangguk, beberapa mungkin pernah dengar di YouTube gitu kan, khotbah-khotbahnya. Pak Erastus ini mengkritisi istilah Allah anak dan lebih menekankan bahwa Yesus adalah manifestasi dari Allah dalam bentuk manusia. Ketika dia keluarkan statement ini, maka terjadi keretakan antara Pak Erastus dengan Sinode GBI, tempat Pak Erastus melayani. Tetapi statement Pak Erastus ini sedikit banyak juga menggoncangkan kita sebagai orang Kristen. Mungkin bukan Bapak Ibu, tapi kenalan dari Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan, statement Pak Erastus ini di zaman modern, zamannya kita sekarang, sebelumnya itu sudah dimulai dengan seorang tokoh yang terkenal dengan konsep oneness. Oneness ya, satu. Kita tahu Tritunggal, tapi ini punya satu konsep oneness, yaitu David Bernard. Dia menolak konsep Tritunggal klasik. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan mengajarkan bahwa Allah itu esa dan tidak terbagi menjadi 3 pribadi. Jadi satu. Jadi kalau ada Tuhan Yesus Kristus, maka sekali lagi tadi, Allah itu bermanifestasi menjadi Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus Kristus sedang melayani di dunia, maka di surga itu kosong. Shiftnya nggak ada yang jaga. Gitu. Karena lagi di dunia, lagi pelayanan. Nah, atau Bapak Ibu Saudara, kita mundur lagi jauh ke belakang, maka kita akan temukan Sabellius. Jadi di abad ketiga ada satu konsep modalisme itu apa? Menyatakan bahwa Allah itu satu dan hanya tampil dalam 3 mode atau peran. Bapa, Putra, Roh Kudus. Tetapi bukan 3 pribadi yang berbeda. Bapak Ibu, saya ingat waktu saya masih remaja, seringkali saya mendengar khotbah dari beberapa pengkhotbah, mereka menjelaskan konsep Tritunggal. Bapak Ibu mungkin banyak belajar mengenai konsep Tritunggal dan udah banyak mendengar ilustrasi-ilustrasi yang digunakan. Salah satunya adalah ilustrasi teori peran. Teori peran itu adalah misalkan Pak Barnabas nih. Pak Barnabas ini di gereja adalah seorang hamba Tuhan itu. Tetapi dia di rumah, Pak Barnabas adalah seorang papa gitu. Tetapi di masyarakat, nih misalkan, Pak Barnabas adalah seorang ketua RT. Atau benar, jabat ketua RT enggak? Siapa tahu diam-diam jabat ketua RT juga gitu kan, ya berarti makin cocok ilustrasinya. Nah, ini untuk menggambarkan konsep Tritunggal. Dan waktu saya remaja, oke, Tritunggal itu seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata teori ini punya cacat pikir. Cacat pikirnya di mana? Ketika Pak Barnabas sedang ada di gereja sebagai hamba Tuhan, maka dia tidak ada di rumah sebagai seorang papa. Maka dia tidak ada di kantor kelurahan sebagai seorang RT. Nah, ini yang membedakan konsep Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Nah, ini teori modalisme. Jadi seolah-olah ini bagian yang terpisah-pisah. Nah, ini yang nanti akhirnya berkembang menjadi ini. Bapak Ibu pernah didatengin sama saksi Yehova? Anak-anak pemuda saya banyak yang cerita ke saya, mereka sering kali didatengin sama saksi Yehova, mereka begitu getol untuk memberitakan Injil versinya mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saksi Yehova punya doktrin tentang Kristus itu berbeda dengan kita. Yesus adalah ciptaan pertama dari Allah atau Yahweh dan bukan bagian dari Allah sendiri. Yesus adalah ciptaan pertama, ciptaan tertinggi, tetapi tetap namanya ciptaan. Itu konsepnya saksi Yehova. Sebelum datang ke dunia, Yesus adalah Mikael, malaikat tertinggi yang memimpin bala tentara surga. Setelah kebangkitannya Yesus kembali menjadi makhluk roh dan tetap menjadi Mikael dan memerintah di surga bersama Allah. Tetapi lihat, Allah dan Yesus ini berbeda. Dan bahkan lebih parahnya, Yesus adalah ciptaan. Ini konsep dari saksi Yehova. Nah Bapak Ibu Saudara, lihat ada beberapa pandangan-pandangan yang ini bertentangan dengan seharusnya dengan iman Kristen kita, dengan pengakuan iman rasuli yang setiap minggu ini Bapak Ibu Saudara ucapkan, Bapak Ibu Saudara lafalkan.
Dan pandangan-pandangan yang saya sebutkan tadi banyak sekali lagi menggoyahkan iman Kristen. Maka saya sangat bersyukur ketika Bapak Ibu Saudara boleh dalam rangkaian serial khotbah di gereja ini minggu demi minggu mempelajari dengan seksama baris per baris maknanya apa. Jadi ketika ngomong itu bukan sekedar hafalan, ketika ngomong bukan sekedar ritual, tapi ketika ngomong memang ngerti, mengaku, benar-benar ngaku. Mengapa saya mengucapkan ini? Apa maknanya? Atau bahkan apa konsekuensinya ketika saya mengucapkan ini? Oke, saya masuk ke bagian berikut. Kita akan analisa kata dari pengakuan iman. Bapak Ibu Saudara, satu kata yang pertama muncul dari kata yang kita baca apa? Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Benar ya? Ada satu kata sederhana muncul di sana dan. Tetapi kata dan ini sungguh sangat bermakna. Kenapa? Karena dia menyatakan satu kesetaraan antara Bapa dan Anak. Baris pertama minggu lalu apa? Apa Bapak Ibu Saudara? Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus hari ini. Artinya ini setara. Tidak digunakan kata misalkan aku percaya kepada Bapa juga kepada Yesus. Ini subordinat. Tetapi ketika aku percaya kepada Bapa dan pada Yesus ini ada satu kesetaraan. Ini konsep Tritunggal kita. Nah Bapak Ibu Saudara nanti harusnya minggu depan Bapak Ibu Saudara akan belajar ini nih. Yang dikandung dari Roh Kudus lahir dari anak darah Maria. Saya tidak akan bahas ini karena ini adalah porsi minggu depan. Tetapi ini berbicara soal inkarnasi. Yesus pelayanan di dunia, dia adalah putra, yes, Allah yang berinkarnasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, poin di sini kenapa saya singgung sedikit? Karena pergerakan iman rasuli kita bisa lihat itu dari atas ke bawah, nanti ke atas lagi. Maksudnya apa? Ini Bapa, aku percaya kepada Bapa, yes, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang memperanakkan, tetapi nanti kepada Yesus yang dikandung oleh Maria, tetapi nanti yang setelah mati pada hari ketiga dia akan bangkit lagi. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Nah pergerakan ini yang nanti kita akan sedikit panjang lebar lihat. Karena ini penting ketika kita ngomongin anak tunggal Allah. Bapak Ibu Saudara, Donald McLeod dalam buku yang dia tulis The Person of Christ, dia ngomongin satu konsep teologi yaitu Kristologi from above. Kristologi dari atas. Maksudnya apa? Perjanjian baru menyajikan kepada kita sebuah kristologi dari atas. Kristologi ini dimulai dari sisi keilahiannya, bukan dari sisi kemanusiaannya. Benar Yesus itu punya dua natur, 100% Allah, 100% manusia. Tetapi kristologi ini selalu dimulai dari sisi keilahiannya. Ini penting. Bedanya apa? By the way saya ini agak pelan ya, nanti saya akan cepat di word karena banyak anak muda gitu ya. Jadi saya agak extend waktu. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lihat, ini konsep kristologi from above. Kristologi dari atas. Status Yesus sebelum dia hadir di dunia bersama-sama dia melayani dunia, dia sudah ada sejak kekalan. Dan ini harusnya sudah lumayan dikupas minggu lalu. Ada sedikit disinggung minggu lalu. Dan saya sedikit nge-swipe Instagramnya GKK Panakukang. Saya nggak salah Ibu Suci yang menyampaikan ya. Ibu Suci ada bahas bagian ini. Gitu. Jadi Yesus itu sudah ada sejak kekekalan. Makanya dikatakan dia datang ke dunia. Benar? Kalau dia datang ke dunia, ketika dia lahir sebagai bayi Yesus, sebelum dia lahir sebagai bayi Yesus, dia sudah ada atau belum? Saya hari ini datang ke GKK Panakukang. Berarti sebelum saya datang, saya udah ada belum? Atau enggak pernah ada yang namanya Roni Budiman, tiba-tiba celing hari ini, wah, lewat sebuah cahaya yang berkilau, atau dari gunung Buakong, lah itulah. Enggak kan? Saya sudah ada, makanya hari ini saya datang. Nah Yesus Kristus itu sudah ada sejak kekekalan. Lalu dia datang ke dunia. Lihat ya, Kristologi from above. Ini berbeda dengan saksi Yehova tadi. Yesus itu enggak ada dari kekekalan. Yang ada itu Allah. Lalu diciptakan Yesus. Ceprot, lahir. Nah ini diciptakan. Lihat ya, ada satu konsep yang sangat berbeda sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak untuk melihat pengakuan iman
versi Niskea, Konstantinopel. Kami percaya pada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan. Lalu kami percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Kata anak Allah yang tunggal muncul di sana, dan ini adalah kristologi from above. Yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Sebelum ada segala zaman, sudah ada Yesus Kristus. Lihat, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Ini clear. Habis itu baru ngomongin soal diperanakan dari perawan Maria. Atas ke bawah. Oke Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan ke pengakuan iman Kalsedon. Kami semua mengikuti Bapa-Bapa Kudus dengan suara bulat, mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian, above, dan juga sempurna dalam kemanusiaan, below. Sungguh-sungguh Allah, above, dan sungguh-sungguh manusia, below. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat historinya, pengakuan iman Nikea, Konstantinopel, konteksnya waktu itu adalah menjawab adanya paham, adanya bidat Arianisme. Arianisme ini berusaha memisahkan hakikat Allah dan Kristus. Kristus dan Allah ini hakikat yang berbeda. Ini beda. Maka keluar paham Arianisme. Lalu dijawab dengan munculnya pengakuan iman Nikea. Enggak, ini satu. Ini anak Allah yang tunggal. Hakikatnya sama Bapak Ibu Saudara. Nah lalu beberapa tahun menjelang ada pengakuan iman Kalsedon. Pengakuan iman Kalsedon konteksnya adalah saat itu keluar lagi bidat dua macam. Kalau tadi adalah Arianisme yang berusaha memisahkan hakikat Allah Bapa dan juga Putra, maka di sini ada dua yang ekstrim. Gitu. Yang ekstrim apa? Nestorianisme. Nestorianisme dan juga satu lagi monofisit. Nestorianisme berusaha memisahkan bahwa Yesus ini nggak bisa 100% Allah dan 100% manusia. Monofisit menghilangkan sisi keilahian Yesus. Jadi ketika Yesus berinkarnasi sebagai manusia, maka sisi keilahian Yesus ini luntur. Maka yang ada hanya sisi kemanusiaan. Nah, lalu karena sisi dua paham ini muncul, maka keluarlah pengakuan iman Kalsedon. Yang poinnya adalah apa? Sempurna dalam keilahian, sempurna dalam kemanusiaan. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Lihat Bapak Ibu Saudara ya. Jadi paham-paham yang meragukan Yesus ini anak tunggal Allah bukan hanya terjadi di hari-hari ini. Hari-hari ini contohnya Erastus Sabdono itu hanya produk dari paham-paham yang sudah ini berpola berulang di masa lalu. Nah setelah kita sedikit ngerti historinya, maka kita paham kenapa ini perlu penting. Nah dan juga Bapak Ibu Saudara saya tambahkan karena Bapak Ibu Saudara beribadah di GKKA, maka saya keluarkan worship statement dari GKKA Indonesia. Gitu. Ini ada worship statement, semoga nggak salah ya Pak Kris ya. Nah GKKA Indonesia di poin yang ketiga ngomong gini, percaya kepada Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati. Lihat ya, above, below. Lalu bla 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 dan lahir dari anak darah Maria. Nah ini ngomongin nih inkarnasinya nih. Tapi nanti balik lagi ke above. Naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya pastikan Bapak Ibu Saudara beribadah di gereja yang aman secara doktrin. Karena pengakuan iman kita bisa lihat bahwa cocok nih mengakui Tritunggal, mengakui Yesus ini anak Allah gitu. Nah saya akan bahas sedikit lebih cepat. Ada dua paham Bapak Ibu Saudara, yaitu doketisme dan adopsionisme. Itu apa? Doketisme itu ajaran sesat Kristen yang menyatakan bahwa Yesus Kristus tidak memiliki tubuh fisik. Ini dulu. Oke, ciri-cirinya apa? Yesus tuh hanya nampak sebagai manusia. Lihat kata doketisme ini ada dari satu kata Yunani yaitu apa? Dokein, artinya nampak. Makanya di doketisme, Yesus itu hanya nampak sebagai manusia. Nampaknya manusia, tapi enggak sungguh-sungguh manusia.
Yang kedua, segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik Yesus hanyalah ilusi. Yang ketiga, kematian Yesus di kayu salib itu juga ilusi akhirnya. Yang keempat, kebangkitan dan kenaikan Yesus karena kematiannya ilusi, maka kebangkitannya juga ilusi. Ini masalah loh Bapak Ibu Saudara. Kalau itu semua cuma ilusi, maka imanmu Bapak Ibu Saudara, engkau beribadah di gereja ini tiap hari, engkau saat teduh tiap hari, ada artinya enggak? Enggak lah, kita dibohongin. Gitu. Dan nanti mati masuk surga enggak? Mau ngarep apa masuk surga? Orang ilusi kok. Enggak ada yang namanya Yesus. Kita tetap manusia berdosa, ya kita masuk neraka. Nah, ini ciri-ciri dogatisme. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, lihat ya, bahwa ternyata konsep tadi Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah. Bukan berarti Yohanes tidak percaya dengan kemanusiaan Yesus. Yohanes 1:14, perikop yang sama Masian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. 100% Allah, 100% manusia. Atau di pasal 19, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Yohanes mengakui keilahian Yesus, tapi Yohanes juga mengakui kemanusiaan Yesus. 100% Allah, 100% manusia. Kalau kita bandingkan dengan Markus pasal 1 ayat 1 juga ngomongin inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Langsung statementnya jelas di sana, Yesus itu anak Allah. Lalu terdengarlah suara dari surga di ayat 11, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Nah statement dari Yohanes, dari Markus ini memperjelas iman kita, clear. Saya bahas sempat ke adopsionisme. Kristus hanyalah manusia biasa yang diangkat, lihat ini ya, ini ke below, above. Tadi kenapa pentingnya Kristologi from above? Yang ada sejak kekekalan sebelum segala zaman. Nah teori ini, bidat ini ngomong gini, Kristus hanyalah manusia biasa kayak kau dan saya nih Bapak Ibu. Cuman ini Kristusnya hoki gitu. Dia laki, dapat door prize. Dia diangkat, diadopsi menjadi anak Allah. Nah pada saat baptisannya, kebangkitannya atau kenaikannya ke surga. Jadi kalimat yang ada di Markus, engkaulah anakku yang kukasih, ini adalah kalimat door prize menurut adopsionisme. Ya hari itu dia diangkat jadi anaknya Allah. Gitu. Tapi artinya apa? Ketika dia lahir ke dunia, ya ini ciptaan. Gak ada bedanya dengan engkau dan saya yang manusia biasa. Lihat, Kristus hanyalah manusia biasa. Maka ini perbedaan yang akan kita bisa lihat, kita Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya apa? Kristus itu anak Allah. Kau dan saya anak Allah bukan? Kita ini anak-anak Allah. Gitu. Kristus ini tunggal, Kristus cuma satu. Engkau dan saya ada banyak. Saya anak-anak Allah, engkau anak-anak Allah, kita semua anak-anak Allah. Ya. Kristus itu by nature, naturnya, nature-nya dia, naturnya dia, ya anak Allah. Hakikatnya ya Allah. Tapi kalau kita, karena keputusan, benar ya? Ada anugerah Allah yang menggerakkan kita untuk kita boleh menerima kabar keselamatan. Ada anugerah Allah yang memampukan kita untuk berkata, iya saya mau hidup di dalam Kristus. Keputusan. Saya menikah itu keputusan. Saya menjadi seorang suami, punya gelar suami keputusan. Tetapi tidak semua suami punya anak. Ketika dia dari suami lalu mau jadi bapak, gelar bapak, dia harus mengambil keputusan. Keputusan untuk punya anak. Lihat ya, ada perubahan status, perubahan-perubahan yang dalam hidup kita itu karena keputusan. Termasuk ketika kita terima Yesus. Walaupun kita semua tahu, dalam doktrin kita itu bukan karena keputusan kita semata. Kita digerakkan oleh anugerah Allah untuk bisa menjawab iya. Tapi tetap aja keputusan kan, ada momennya. Tetapi Kristus itu adalah nature, naturnya anak Allah. Nah Bapak Saudara, kalau kita sudah punya gambaran perbedaannya di sini, saya akan bahas lebih cepat lagi bagian yang kedua, yaitu perbandingan konsep pengakuan iman versi lainnya. Supaya kita clear bahwa pengakuan iman kita ini memang gak keliru.
Bapak Ibu Saudara, pengakuan iman Nikea, Bapak Ibu sudah baca di sini, saya langsung masuk ke poin utamanya. Poin utama di pengakuan iman Nikea adalah Yesus adalah anak Allah yang sejati, dia bukan ciptaan, dia sehakikat dengan Bapa dalam keilahiannya, dia menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya, dia dikandung oleh Roh Kudus bukan oleh kehendak manusia. Ini clear di pengakuan iman Nikea. Lalu bagaimana dengan pengakuan iman Heidelberg? Pertanyaan ke-33, mengapa Yesus disebut sebagai anak tunggal Allah? Ini tema kita hari ini. Sedangkan kita juga disebut anak-anak Allah. Jawabannya, karena hanya Kristus yang adalah anak Allah dari kodratnya, nature, sedangkan kita hanya anak-anak Allah oleh anugerah demi Kristus. Kita hanya karena oleh anugerahnya. Gitu. Poin utamanya apa? Yesus adalah anak Allah dari kodratnya, sedangkan kita hanya diangkat, nah kita ini below, above. Diangkat menjadi anak Allah melalui anugerahnya. Ini membedakan keunikan Yesus sebagai anak tunggal dari kita yang menjadi anak-anak Allah hanya karena karyanya. Oke, makin clear ya. Lalu pengakuan iman Westminster. Poin utamanya dari Westminster. Yesus itu diperanakkan bukan dijadikan. Dia bukan ciptaan. Ini berarti dia bukan ciptaan tetapi berasal dari kekekalan bersama Bapa. Dia sudah ada sebelum segala zaman. Dia sehakikat dengan Bapa, memiliki esensi yang sama dengan Allah Bapa. Dia pencipta segala sesuatu. Maka kalau Bapak Ibu sudah buka Kejadian, ya, ada kata kita menjadikan langit bumi. Nah, maka kata kita itu ngomongin Allah Tritunggal tuh. Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi tidak hanya ada sejak kekekalan, tetapi juga adalah Sang Pencipta. Makanya aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi, dan kepada Yesus Kristus, ya, setara, satu hakikat. Kesimpulannya ini ada pengakuan iman Anastasius dan Lawson, dia ini juga ngomongin clear, Yesus bukan ciptaan, dia bersama Bapa sejak kekekalan, Yesus satu-satunya juru selamat, tidak ada alternatif lain, dan ini jaminan kalau kita percaya Yesus. Gitu. Maka kesimpulannya, Yesus adalah anak tunggal Allah bukan ciptaan tapi hakikat dengan Bapa. Yesus datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kita, bukan sekedar memberi ajaran moral. Hanya melalui Yesus kita bisa menjadi anak-anak Allah. Dan ini berita anugerah buat setiap kita. Yesus bukan hanya Tuhan yang mulia, tapi dia juga Tuhan yang dekat. Dia rela turun menjadi manusia demi kita. Dia Tuhan yang transenden, yes, dia jauh, dia pencipta langit bumi, dia Tuhan yang besar. Tapi dia Tuhan yang imanen. Dia itu dekat dengan engkau dan saya. Immanuel, engkau besertaku. Oke, clear ya Bapak Ibu Saudara? Dia sudah ada sejak dulu, dia ada sekarang dan dia akan selalu ada. C.S. Lewis ngomong, anak Allah itu menjadi manusia untuk memampukan kita manusia, engkau dan saya, untuk menjadi anak-anak Allah. Anak Allah yang tunggal itu menjadi manusia, inkarnasi, untuk memampukan engkau dan saya, anak-anak manusia, menjadi anak-anak Allah. Lihat ada satu hal yang indah di sana. Timothy Keller, saya harus keluarkan tokoh ini, kalau enggak nanti komplain sama Pak Nabas. Jadi walaupun ngomongnya doktrin pengakuan iman rasuli, Keller juga tetap akan keluar. Jika Yesus tidak sepenuhnya berbagi kemanusiaan kita, dia tidak bisa menjadi pengganti kita. Tetapi jika dia bukan sepenuhnya Allah, dia tidak bisa menjadi juru selamat kita. Mengapa Allah itu ketika berinkarnasi dia perlu 100% manusia, 100% Allah. Mata balas mata, daging balas daging, konsep dunia. Jadi kalau yang berdosa manusia, maka yang disalib harus manusia. Maka perlu Yesus jadi manusia. Tapi kalau engkau dan saya yang disalib nggak bisa, kenapa engkau dan saya berdosa? Untuk menebus yang berdosa, maka yang disalib harus yang tidak berdosa. Maka satu-satunya cara yang memungkinkan yaitu memang Allah inkarnasi jadi manusia. Karena Yesus tidak berdosa, baru dia bisa jadi juru selamat kita. Ini yang ditegaskan Keller dari doktrin Yesus anak Allah yang tunggal ini. Lalu kita mulai sedikit masuk ke implikasi-implikasi dalam keseharian kita. Perspektif kontras dengan anak Allah palsu di dunia. Bapak Ibu Saudara, dunia sering menawarkan anak-anak Allah atau juru selamat palsu. Dewa-dewa dalam mitologi,
Sering disebut anak dewa, tetapi mereka mitos. Benar ya? Kemarin di Sulawesi, wah, dewa-dewa keluar semua itu. Saya di Makassar 5 tahun, baru hari itu saya dengar kabar ini, karena katanya udah lama nggak keluar, udah 10 tahunan. Gitu kan? Mungkin itu dewa-dewa. Tapi benarkah dia juru selamat? Tokoh-tokoh agama yang lain tidak pernah mengklaim diri sebagai anak tunggal Allah seperti Yesus. Makanya berkatanya insya Allah pengikutku selamat, insya Allah. Semoga, gak ada yang tahu. Tergantung timbangan. Tapi Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalimat itu jelas terucap. Perspektif anak Allah versus anak dunia. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Ingat yang tadi ya. Anak Allah jadi manusia. Supaya kita anak manusia itu bisa menjadi anak-anak Allah. Efesus 2 ayat 3. Kita dahulu adalah anak-anak durhaka. Maka Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat kontras yang ada. Yesus itu adalah anak Allah secara kodrati. Kita itu anak-anak Allah secara anugerah. Hanya oleh anugerahnya kita bisa berkata ya terhadap salib Kristus. Tetapi juga di luar itu ada yang namanya orang berdosa. Yang terus menolak salib Kristus, itu disebut anak-anak durhaka. Maka ada konsep anak 3 ini dalam Alkitab yang kita baca. Perspektif praktis Yesus anak Allah dan identitas kita. Roma 8 ngomong jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Yakni ahli waris Allah dan berhak menerima janjinya bersama-sama dengan Kristus. Ketika saya numpang tidur di rumah saudara saya, walaupun dia ngomong anggaplah ini rumahmu sendiri, bisa gak rumahnya saya jual besok pagi kalau saya butuh duit? Atau ketika warisan itu mau dibagi, bisa gak ketika anak-anaknya baris saya ikut baris di sana berharap saya dapat bagian jatah warisan? Gak bisa, bukan anak yang dapat warisan. Nah ini ngomongin soal ahli waris. Janji Allah, entah janji pemeliharaan selama kita hidup di dunia ini, maupun janji yang kekal setelah kita mati nanti, itu hanya diberikan kepada yang berhak menerimanya. Siapa dia? Mereka yang menerima Kristus. Maka, jika Yesus bukan anak tunggal Allah, dia itu gak punya otoritas untuk menyelamatkan. Benar ya? Kan hanya Allah yang sanggup menyelamatkan. Kalau ini ciptaan gak bisa dong, insya Allah dong. Kalau Yesus bukan anak tunggal Allah, kita masih hidup dalam dosa dan gak ada harapan. Udahlah hopeless, mati ya neraka lah. Orang ilusi kok, bohong-bohongan kok. Kalau Yesus bukan anak tunggal Allah, kekristenan hanya menjadi agama biasa, bukan kabar baik. Maka semua pemberitaan tentang gospel itu bohong, sia-sia. Tetapi bersyukur karena Yesus adalah anak tunggal Allah, keselamatan kita itu pasti. Kita punya hubungan dengan Bapa karena kita diangkat dari below, above. Kita sekarang anak-anak Allah. Dan kita hidup dengan satu tujuan kekal. Nah Bapak Ibu Saudara, implementasinya apa? Saya tutup dengan ini. Balik ke ilustrasi di awal tadi. Seringkali kita hidup itu seperti, kayak pengalaman saya tadi itu loh. Hidup seperti anak kos-kosan rohani. Kalau di posisi saya tadi, bayangin kita ngekos ya. Kita buka kulkasnya yang punya kos. Kita mau makan, kita takut-takut. Aduh, nanti dimarahi. Mau minta, lah saya ini siapa kok minta? Anak boleh minta, ini saya akan ngekos, masa minta? Akhirnya ketika kita berdoa sama Yesus, kita pun gak yakin doa saya dijawab atau enggak. Didengar atau enggak, aduh saya ini siapa sih? Lalu ketika kita pelayanan, kita ngomong, aduh pelayanan saya diterima apa enggak ya? Aduh syukur kayaknya enggak diterima deh, orang hidup saya masih penuh dosa, saya enggak layak pelayanan. Jadi majelis, aduh jangan cemburu majelis. Jadi pengurus, aduh jangan deh, saya cukup datang, duduk aja, ada persembahan aja, dah syukur-syukur. Gitu. Lihat ya, karena apa? Karena kita merasa kita ini anak kos-kosan yang punya hak. Enggak punya hak untuk ngeklaim. Enggak punya hak untuk dekat. Ketika saya tinggal di rumahnya saudara saya, si anak kandung
Misalkan malam itu ada petir menyambar jeder, lalu mati lampu gelap, maka dia bisa segera berlari kemana? Ke kamar orang tuanya. Mama papa takut, dia masuk selimutnya papa mamanya. Saya ketika petir menyambar mati lampu, bisa saya lakukan itu? Saya lari masuk ke kamar yang punya rumah, lalu saya masuk selimutnya, saya panggil dia mama papa takut, bisa? Lu anaknya siapa? Nggak bisa dong. Seringkali kita juga punya hak istimewa untuk dekat sama Bapa di surga. Tapi kita selalu merasa nggak bisa dekat, saya ini siapa. Seringkali kita merasa kita ini selalu anak kos-kosan. Gitu. Tuhan pelihara enggak ya? Saya ini berhak enggak ya atas berkat-berkatnya Tuhan? Gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika kita belajar Yesus anak tunggal Allah, maka hidupilah identitasmu sebagai apa? Anak-anak Allah, itu implikasinya. Permasalahan apapun yang kau hadapi hari ini, Yesus Immanuel itu adalah Tuhan yang menyertai engkau dan saya. Karena kita anak-anak Allah. Yesus adalah Tuhan yang menyertai gembala yang baik terhadap engkau dan saya, domba-domba Allah. Jadi kalau doktrin ini kita bisa ucapkan dengan clear, maka seharusnya sukacita, damai sejahtera itu menjadi milikmu dan milikku. Bukan berarti tidak ada masalah loh ya. Kan tadi waktu petirnya nyambar, suaranya kedengaran di kamar saya, di kamar anak kandung juga ada suara keras toh. Masa tiba-tiba di kamar anak kandung ada peredamnya? Kan ya enggak, dia juga dengar. Ketika mati lampu, di kamarnya anak kandung kan juga mati lampu toh. Masa tiba-tiba kamarnya nyala sendiri hanya karena dia anak kandung? Kan ya enggak. Nah artinya apa Bapak Saudara? Dalam keseharian kita, kalau anak-anak dunia itu punya masalah, punya tantangan hidup, maka kalau kita punya, ya wajar kita masih hidup di dunia. Masa kompleksnya sama-sama kompleks banjir, rumahnya kebanjiran, rumah kita sekotak, sepetak bisa enggak kebanjiran sendiri? Ya enggak dong. Ketika terjadi kebakaran, rumah orang Kristen juga kebakar. Ketika terjadi pandemi, ada yang meninggal. Apakah hanya karena dia Kristen lalu dia tidak bisa meninggal? Dia bebas dari COVID? Kan ya enggak. Problem tantangan hidup tetap dihadapi. Tetapi jaminannya, Immanuel. Dan nanti jaminan kekalnya, hidup keselamatan. Itu yang Tuhan berikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur kalau hari ini Tuhan sudah boleh teguhkan kami akan iman kami Tuhan. Dan biarlah Engkau terus pegang erat kami di tengah tantangan dunia. Di tengah segala kesulitan hidup. Kalau toh nanti pada akhirnya ada momen-momen yang mungkin akan mengguncang iman kami. Biarlah kebenaran ini yang terus terngiang, yang terus berbicara pada setiap kami. Kebenaran ini yang meneguhkan kami untuk kami tidak pernah melepas iman kepercayaan kami. Dan kami percaya tidak akan pernah lepas. Karena hanya karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau memeluk kami erat. Engkau memampukan kami untuk berkata iya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera itu boleh terus melingkupi kami. Karena hidup kami aman. Baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan.